Halo semua, pernah gak sih kalian ketemu atau berinteraksi langsung dengan anak yang berbicaranya belum benar? Atau kayak anak yang dalam berkomunikasi itu pengucapannya tidak pasti? Padahal di umur perkembangannya itu harusnya anak itu sudah berbicara dengan jelas. Nah, kalau kalian pernah ketemu dan apa sih itu tuh, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, simak video ini yuk. Nah, jadi anak yang dalam berbicara, dalam berkomunikasi yang masih kurang jelas itu dinamakan hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi pada anak ini itu adanya keterlambatan dalam berbicara secara menyeluruh, penggunaan intonasi yang kurang tepat atau kualitas suara dan intonasi dan penggunaan cara bahasanya yang aneh, artikulasi yang ganjil dan keterlambatan dalam berbicara. Nah, pada intinya itu dinamakan gangguan atau hambatan komunikasi atau communication disorder. Nah, ini tuh gangguan yang alami seseorang mengakibatkan terganggunya berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, komunikasi disorder ini itu hambatan individu dalam kemampuan penggunaan bahasa untuk menyampaikan, menulis, membaca, menyimak, mendengar, dan menerima pesan dari orang lain. Nah, seorang anak yang memiliki latar belakang terganggunya berkomunikasi ini atau memiliki hambatan komunikasi ini itu dapat disertai adanya dengan gangguan secara emosional yang tidak stabil dan keterbelakangan secara mental. Nah, kira-kira dari situ tuh apa sih faktor penyebab anak mengalami hambatan komunikasi ini tuh? Nah, jadi di sini tuh ada beberapa faktor gitu. Gangguan komunikasi pada anak itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebenarnya. Di antara lainnya adalah ada faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini itu terdiri dari gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan. Nah, adanya kesulitan dalam mendengar atau melihat dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami diri dan mengekspresikan dirinya. Kemudian ada gangguan neurologis. Nah, kondisi seperti cerebral palsy atau autisme itu dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa pada anak gitu. Kemudian ada kelainan genetik. Nah, sindrom Williams ini itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan bahasa pada anak gitu. Nah, kemudian ada dari faktor psikologisnya, adanya keterlambatan perkembangan. Nah, anak-anak dengan keterlambatan perkembangan mungkin mengalami kesulitan dalam memproses dan mengekspresikan bahasa mereka gitu. Nah, terus ada gangguan kecemasan atau depresi. Gangguan kecemasan atau depresi ini juga ternyata mempengaruhi, di mana kondisi mental ini tuh mempengaruhi kemampuan anak untuk berkomunikasi secara efektif gitu. Nah, kemudian ada trauma. Di sini tuh ada dari pengalaman traumatis dapat menyebabkan anak menarik diri dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, kemudian ada dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini tuh ada disebabkan karena kurangnya simulasi dalam bahasa gitu. Anak yang tidak terpapar bahasa yang cukup atau lingkungan yang merangsang mungkin mengalami keterlambatan perkembangan dalam bahasanya, seperti anak yang kurang diajak komunikasi oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada pengabaian atau penelantaran. Masih masuk ke yang tadi, jadi anak itu kurang berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, faktor ini tuh bisa nggak sih hambatan komunikasi ini itu kita tangani? Tentu bisa. Penanganan untuk anak dengan hambatan komunikasi ini itu tentu paling utama adalah dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Mendukung anak dengan hambatan komunikasi ini tuh memerlukan kesabaran tentunya, pengertian dan strategi yang tepat. Berikut ini ada beberapa cara untuk membantu dalam menangani anak yang memiliki hambatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah identifikasi hambatannya dulu. Pahami jenis dan tingkat hambatan komunikasi yang dialami oleh anak. Nah, carilah evaluasi profesional dari terapis bicara atau ahli patologi bahasa untuk diagnosis yang lebih akuratnya lagi. Kemudian bisa melalui terapi bicara atau bahasa. Terapi ini tuh dapat membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi yang sesuai dengan usianya, termasuk berbicara, memahami bahasa, dan menggunakan bahasa nonverbal. Kemudian ada modifikasi lingkungan. Nah,
Memodifikasi lingkungan itu adalah penciptaan lingkungan yang mendukung komunikasi menggunakan komunikasi verbal seperti gambar dan isyarat, berbicaralah dengan jelas dan perlahan, serta memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk merespon apa yang kita ucapkan. Kemudian ada strategi komunikasi alternatif. Nah, jadi ajarkan anak untuk berkomunikasi alternatif seperti bahasa isyarat, sistem papan gambar, atau perangkat bantu komunikasi gitu. Kemudian tentu dari dukungan emosional. Anak dengan hambatan komunikasi ini tuh mungkin merasa frustasi dan malu. Dengan memberikan dukungan emosional dan motivasi, ini tuh akan membantu mereka mengembangkan harga diri mereka atau lebih meningkatkan kepercayaan diri mereka lagi gitu. Kemudian dari pendidikan orang tua dan pendidikan formal. Orang tua dan pendidik itu perlu memahami hambatan komunikasi pada anak dan cara untuk mendukung mereka, memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membantu mereka menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, apakah hambatan komunikasi pada anak ini itu akan berlangsung selamanya? Atau dengan tadi cara penanggulangannya itu akan bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu? Nah, hambatan komunikasi pada anak ini itu akan berlangsung selamanya. Itu tergantung pada jenis dan tingkat keparahan hambatannya, serta intervensi dan dukungan yang diberikan. Nah, jadi ada beberapa hambatan yang memang secara permanen itu akan tetap ada pada anak gitu. Akan tetap ada pada diri individu. Nah, ada hambatan permanen. Beberapa hambatan komunikasi itu seperti gangguan perkembangan bahasa atau autisme dapat bersifat permanen, namun dengan terapi dan intervensi dapat membantu pengembangan strategi komunikasi alternatif dan meningkatkan fungsi komunikasi pada individu tersebut gitu. Kemudian ini ada hambatan sementaranya. Nah, hambatan komunikasi yang disebabkan oleh cedera atau gangguan medis seringkali bersifat sementara. Dengan perawatan dan rehabilitasi yang tepat, fungsi komunikasi dapat dipulihkan sepenuhnya. Nah, kemudian ada hambatan yang berkembang. Nah, hambatan komunikasi itu dapat berubah seiring berjalannya waktu, terutama jika disebabkan oleh kondisi progresif seperti demensia atau penyakit Parkinson. Nah, jadi secara umum intervensi dini dan dukungan berkelanjutan itu dapat membantu memaksimalkan potensi komunikasi pada anak dan mengurangi dampak hambatan mereka. Gitu. Nah, dari keseluruhan ada nggak sih berpikir bahwa hambatan komunikasi ini wajar nggak sih terjadi pada anak? Nah, hambatan komunikasi ini tuh memang dapat terjadi pada anak, terutama pada tahap perkembangan bahasa dan sosialnya. Tetapi, tidak semua hambatan komunikasi dianggap wajar dan normal. Nah, ada hambatan perkembangan yang normalnya gitu. Jadi, anak-anak itu dapat mengalami kesulitan sementara dalam mengutarakan pikiran mereka secara jelas gitu. Tapi masih menggunakan kata bahasa yang benar atau memahami bahasa yang diucapkan saat mereka masih mengembangkan keterampilan berbahasa gitu. Ini itu biasanya akan membaik seiring bertambah usianya mereka. Nah, ada hambatan komunikasi yang perlu diwaspadai juga. Jika hambatan komunikasi seseorang anak terus berlanjut parah atau mengaruhi kehidupan sehari-harinya, penting untuk mencari bantuan profesional atau tenaga medis. Hal ini tuh dapat mengindikasi adanya masalah mendasar seperti gangguan perkembangan bahasa, gangguan pendengaran atau penglihatan, atau masuk ke dalam kesulitan belajar. Mungkin sedikit informasi mengenai hambatan komunikasi yang bisa saya jelaskan. Cukup sampai sini. Sampai bertemu lain waktu. Terima kasih.